Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dengan beragam suku, budaya, dan juga bahasa. Tetapi kemajemukan ini tidak selalu berjalan mulus. Salah satu peristiwa kelam yang menjadi sejarah bangsa Indonesia adalah konflik Sampit yang terjadi di Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Konflik Sampit melibatkan dua kelompok besar, yaitu suku Dayak sebagai penduduk asli dan suku Madura sebagai pendatang. Namun, gesekan kecil akhirnya memicu kerusuhan besar. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi konflik ini. Yang pertama, yaitu adanya persaingan ekonomi antara etnis Dayak dan etnis Madura. Yang kedua, yaitu adanya perbedaan budaya yang menyebabkan kesalahpahaman. Yang ketiga, yaitu adanya dendam historis yang terjadi di masa lalu di Kalimantan Barat. Dan yang keempat, yaitu lemahnya pengawasan pemerintah dalam menjaga stabilitas. Kerusuhan pecah pada Februari 2001 di Sampit. Pertikaian kecil antar pemuda berubah menjadi bentrokan massal. Bahwa orang Dayak sudah tidak suka terhadap perilaku suku Madura berada di daerah Kota Oren Timur ini. Karena sudah bertahun-tahun mereka hidup di daerah ini, perilakunya tidak bisa menyesuaikan. Rumah dibakar, ribuan orang mengungsi, dan korban jiwa pun berjatuhan. Konflik ini terjadi di beberapa daerah Kalimantan Tengah, membuat situasi semakin mencekam. Berbagai upaya dilakukan untuk meredakan konflik. Pemerintah adat bersama tokoh agama melakukan mediasi. Ribuan warga Madura dipulangkan ke Jawa untuk sementara waktu. Sementara itu, masyarakat Dayak berusaha menghidupkan kembali filosofis Huma Betang, yakni simbol hidup rukun dalam perbedaan. Konflik Sampit dapat dijelaskan dengan teori sosial. Menurut Lewis Koser, konflik bersifat destruktif, tetapi juga membuka peluang integrasi baru. Sementara itu, konflik Sampit membuktikan bahwa pluralisme saja tidak cukup, diperlukan multikulturalisme, yaitu sikap saling menghargai dan mengakui perbedaan secara setara. Secara konsep masyarakat majemuk, masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih kelompok yang hidup berdampingan itu tidak menyatu secara sosial. Dalam kerangka Ariel Talcott Parsons, kita bisa melihat empat fungsi utama masyarakat. Yang pertama adalah adaptation. Masyarakat harus menyesuaikan diri pasca konflik. Ribuan pengungsi mencari tempat aman, sementara pemerintah menyalurkan bantuan darurat. Yang kedua adalah goal attainment, yakni tujuan bersama menciptakan perdamaian melalui kesepakatan politik, mediasi tokoh adat, dan peran pemerintah pusat. Yang ketiga ada integration. Masyarakat Dayak dan Madura mulai dipersatukan kembali lewat rekonsiliasi, dialog budaya, dan penguatan nilai Huma Betang sebagai simbol kebersamaan. Yang keempat adalah latensi, yakni nilai budaya dan norma sosial dijaga agar bisa menjadi pedoman hidup dan menciptakan kerukunan dalam landasan harmoni sosial. Konflik Sampit adalah sebuah pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Perbedaan bukanlah sebuah alasan untuk saling bermusuhan, tetapi sebuah kekuatan untuk kita saling melengkapi antar sesama. Dengan memahami akar konflik dan juga kita dapat membangun sikap toleransi antar sesama, maka kita bisa menjaga persatuan dalam keberagaman.